Halo guys, kembali lagi bersama saya. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai variabel di SQL ya. Sama seperti variabel pada umumnya dalam pemrograman, kita deklarasi tipe datanya apa, nama variabel apa, dan default value-nya apa. Sama di SQL juga kita punya variabel ya. Cara mendeklarnya seperti ini. Deklar, misalkan nama variabelnya adalah total payment misalkan. Nah, tipe datanya apa? Misalkan tipe datanya varchar kah atau apakah? Di sini saya coba pakai float ya. Float, lalu sebenarnya seperti ini aja cukup ya. Kalau mau ditambah default value, kita boleh tambahkan sama dengan berapa value-nya. Misalkan 100.000. Oke, nah seperti ini saja cukup untuk mendeklar variabel. Lalu kita menggunakan variabelnya itu di mana sih? Nah, bisa di mana aja? Bisa di insert, bisa di update, bisa di dalam select. Contoh ya, misalkan di dalam select. Select total payment. Oke, kita jalankan. Hasilnya adalah nilai variabel ini. Kita ganti nih. Udah, ganti. Nah, kalau ini untuk variabel, jangan lupa ketika di execute ini harus terbawa ya. Tadi saya mengexecute satu halaman ini ya. Jadi makanya ke bawah. Ini jangan lupa ke bawah karena kalau seperti ini ya. Karena kalau nggak ke execute dengan deklarnya ini variabelnya tidak akan dikenal seperti ini. Jadi jangan bingung ketika dapat error must declare the scalar variable total payment. Jangan bingung karena memang mungkin nggak kebawa, nggak keblok seperti ini ya. Kalau keblok ya maka dia akan mengenal variabelnya. Nah, kegunaannya itu variabel itu ya bisa bermacam-macam ya. Boleh dipakai di insert, dipakai di update, dipakai di dalam select, dipakai di dalam kondisi where. Kegunaannya ya misalkan seperti ini ya contohnya. Kita lihat dulu nih data MS customer. Misalkan kita ingin select yang total paymentnya di atas 200.000 nih. Ya udah kita tinggal kasih where total payment sama dengan variabel total payment ini. Execute nih. Nah, ini hasilnya. Ini sama dengan ya yang di atas total payment. Nah ini hasilnya. Nah seperti itu gunanya. Kalau gitu pertanyaannya adalah ini kan gampang, ini tinggal dikasih gini aja. Ya benar, kita tinggal kasih seperti ini aja. Tapi kalau misalkan udah masuk ke query-nya yang panjang atau kita di dalam store prosedur, itu variabel ini sangat berguna. Misalkan query-nya udah panjang nih, udah ada select apalagi nih di sini, misalkan select ini nih. Terus di bawahnya ada lagi. Nah, kita pengen execute semua query-nya. Tapi kan kalau misalkan kita kayak tadi ini di set 200.000, terus di sini 200.000. Ntar ketika disuruh ganti ya ganti semuanya. Kalau kayak gini kan kita tinggal ganti variabelnya ini doang di sini. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita udah declare nih variabelnya, terus kita di tengah-tengah pengen ganti variabelnya, maka perintahnya adalah set total payment menjadi berapa? Misalkan menjadi 100.000 ya. Nah, oke, kita tes. Jadi ketika masuk ke select yang ini, total payment-nya ini masih angka 200.000. Jadi dia akan select customer yang total payment-nya di atas 200.000. Benar semua ya. Nah, ketika udah masuk set ini, dia itu udah ke set jadi 100.000 nih. Jadi ini bukan 200.000 lagi, melainkan 100.000. Select bintang from MS customer where total payment-nya di bawah 100.000. Maka hasilnya benar ya, yang di bawah 100.000 saja nih yang tampil.
Seperti itu untuk variabel. Oke, mungkin sekian dulu materi kita pada video kali ini. Saya harap ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa pada video berikutnya dan terima kasih.